Salam Lestari. Halo lor, kembali lagi di Dia Tombak Channel. Masih bersama saya Dia, Mas Bujo, sing gantenge pol, Mas Alex Pujiwinarto. Dan ini spesial sekali, hari ini kita kedatangan tamu dari jauh. Nah, ini ada di sebelah kiri saya. Monggo Mas memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Yunus dari Madura. Saya datang ke sini karena kontennya Mbak Dia juga ya. Makanya sampai jauh-jauh ke sini. Ngomong-ngomong, ini udah subscribe belum ya? Udah. Oh udah. Ya. Kan ada yang nonton tapi nggak subscribe loh. Nah, ini maksud kedatangan ke sini itu untuk apa, Mas? Nah, itu. Yang pertama mungkin ingin silaturahmi, itu yang pertama, tujuan pertama. Yang kedua, pengen pencerahan tentang pesugihan. Oh gitu. Karena kan saya juga awal-awal juga yang saya nonton dari awal dia Mas Alex menceritakan tentang dia mencari pesugihan tuyul dan belanjar dan sebagainya, sampai yang terakhir sampai kodok kodok itu juga ditonton semua berarti. Seri pesugihan ditonton semua. Iya. Berarti udah ada 2 orang ya, yang ya? 3. Oh 3. Oh yang kita bikin konten kan 2 ya? Sama yang dari Medan dulu itu ya. Mas, kalau boleh tahu, kalau misalnya mau diceritakan ya monggo, kalau misalnya enggak ya enggak apa-apa gitu. Kenapa jenengan tertarik dengan pesugihan? Kenapa tertarik dengan pesugihan? Yang pertama, saya ada masalah di keluarga saya. Bisa dibilang saya kabur lah, kasarnya kabur ya. Minggat dari rumah karena ada selisih paham sama kakak ipar saya. Itu ya gak jauh-jauh dari masalah uang lah. Gitu. Masalah uang, dan akhirnya saya niatkan keluar dari rumah. Saya niatkan saya gak bakal balik sebelum saya sukses. Nah, dari Madura saya ke Jogja. Saya sempat ke Jogja nyari-nyari kerja atau apa, itu gak nemu. Akhirnya saya ke Solo. Tuh saya pertama ke Solo, saya dapat tawaran kerja. Saya dapat kerja di laundry express, tapi gak nyampe 1 bulan saya dikeluarkan karena ada ketidakcocokan dengan ownernya. Seperti itu. Dan saya keluar, saya nyari lagi, ternyata gak nemu sampai sekarang. Juga tabungan juga menipis. Buntu lah kayak gitu. Akhirnya ya kepikiran untuk mencari pesugihan. Mas, mohon maaf tanya, jenengan berapa bersaudara? Kalau saya aslinya 3, tapi yang paling tua itu meninggal sejak kecil. Karena sakit. Terus kakaknya yang kedua ini perempuan. Nah, saya berselisih paham dengan suaminya saya ini. Seperti itu. Tadi kan jenengan menyampaikan tidak jauh-jauh dari uang gitu, berselisihnya itu. Itu maksudnya uang itu dalam arti apa, Mas? Dalam artian almarhum ibu saya itu meninggalkan beberapa properti, yang bisa dibilang properti seperti itu. Nah, kalau kita berkaca pada hukum negara pun tuh pihak kakak ipar saya tidak mempunyai hak. Iya benar. Nah, tapi dia ikut campur, misalkan ingin menguasai itu. Oh gitu. Sampai kakak perempuan saya pun ya dibuat manut lah. Oh gitu. Sama dia. Itu akhirnya ya saya juga di Madura pun saya sempat cari cara atau gimana, bukan di Madura, di beberapa tempat saya sempat cari cara agar
kakak saya ini nggak manut lagi sama suaminya. Kontrolnya lepas. Berarti jenengan berpikirnya kakak ipar jenengan itu kayak dalam artian Iya. mengguna-gunai kakak jenengan untuk manut gitu. Iya. Oh gitu. Dan itu bukan menduga-duga, memang ada anggap aja kiai lah di sana di Madura juga. Memang iya, memang dibikin manut. Oh gitu. Saya juga cari beberapa tempat sampai ke suku Baduy Dalam lah, sampai ke beberapa paranormal yang agak terkenal. Mungkin saya tidak bisa menyebutkan siapa namanya. Terus juga di sana juga dengan, tapi tidak ada hasil. Udah itu buntu, terus saya sempat tengkar adu jotos juga sama kakak. Oh iya? Iya. Sampai fisik juga? Iya. Oh. Karena saya saking mangkelnya gitu, ikut campur. Nah, selang beberapa bulan, mungkin bisa dibilang setelah Lebaran tahun kemarin. Oh, berarti setahun ya dengan Setelah Lebaran itu saya niatkan pengen keluar. Malah saya sempat ngomong gini sama salah satu, kalau saya nanti keluar lagi dari minggat, saya gak bakal balik lagi. Kayak gitu. Kalau masalah ambil saya nggak butuh, saya bakal cari sendiri sampai sukses, baru saya balik, saya buktiin. Nah, akhirnya saya pikir-pikir, kok tetap mangkel nyati, nggak bisa legowo, tetap aja panas. Udah, saya niatkan pergi, saya pengen sukses sendiri, sampai sukses baru saya balik. Pihak keluarga pun tidak ada menghubungi. Kenapa? Saya lost kontak, saya yang membuat lost kontak karena saya ganti nomor semua. Memutus hubungan Iya. dengan mengganti nomor gitu. Seperti itu. Dan ya seperti yang saya ceritakan, setelah ke Jawa Tengah gitu, seperti yang tadi, nggak dapat kerjaan atau dapat pun cuma nggak seberapa lama. Akhirnya tabungan menipis, saya coba untuk ya gimana, buntu, coba ke beberapa tempat pesugihan, ternyata memang kata kuncinya tidak ada, kata kuncinya. Oh, berarti sebelum jenengan kesini itu jenengan sudah mencari beberapa tempat dan pesugihan itu ya. Dan katanya tidak ada. Nah, itu saya coba cari searching lagi, cari info lagi di Google lah, di YouTube. Nah, ketemulah channelnya Mbak Dia. Terus yang pertama saya ketemu itu di videonya Mas Hendri yang dari Medan. Oh ya, Mas Hendri. Itu saya tertarik dengan penjelasan Mas Alek yang memakai logika juga penjelasannya. Nah, terus saya coba scroll, cuma ternyata masih banyak tuh pengalaman. Saya lihat, tonton dari awal sampai yang terakhir. Kok kayak enak penjelasannya, terus nggak kayak gimana ya, yang kebanyakan pasti menerangkan di YouTube itu ini pesugihan pasti berhasil. Kayak gitu pasti kebanyakan seperti itu kalau konten-konten pesugihan. Kok Mas Alek kayaknya beda penjelasannya. Nah, itu kenapa? Apakah benar? Terus saya coba cari kontaknya, sampai saya cari di Facebook juga. Terus saya cari IG-nya Mbak Dia, Mas Alek. Sampai saya kepoin akun TikToknya juga. Mbak Dia. Aku nggak punya TikTok loh, Mas. Tapi ada namanya juga. Ada dong. Oh. Nah, itu saya ternyata emang saya request pertemanan pun belum diterima. Di apa IG? Enggak, di Facebook. Facebook. Ya, di Facebook.
terus saya scroll lagi video, saya tonton lagi, saya cek komentar-komentar, ternyata Mbak Dia menulis di dalam komen nomornya Mas Alex. Terus saya hubungin saya hubungin kemarin agak siang, Mas Alex balasnya agak malam, mungkin ada kesibukan tuh. Nah pas saya chat Mas Alex tuh saya ngebatin gini, kalau Mas Alex ngebales atau ngizinin saya buat ke tempatnya, mungkin saya bakal berjodoh atau berhasil sama ini. Kayak gitu. Kalau enggak berarti saya harus mencari dengan cara saya sendiri. Kayak gitu. Ternyata membalas dengan dan mempersilahkan saya untuk kesini, datang kesini. Oke. Mas, di konten pesugihannya Mas Alex itu kan selalu menyampaikan kalau juru kunci itu kan kadang itu dia bukan benar-benar juru kunci tapi kayak makelar untuk ini kan, maksudnya sindikat, itu sindikat makelar. Nah, apakah jenengan ketika mencari pesugihan sebelum kesini itu juga ada kasus seperti itu? Ada. Pernah itu saya dapat infonya dari salah satu channel juga. Nah, paranormalnya juga kebetulan ada di Solo. Nah, pas saya hubungin kontak, saya langsung utarakan tujuan saya untuk mencari pesugihan. Langsung saya ditembak 15 juta. 15 juta. Saat itu untuk sesajen dan sebagainya. Untuk ubur rampe lah ya. Seperti itu. Terus saya juga lihat di kontennya kan dia harus menyertakan emas dan sebagainya. Seperti itu. Terus saya ingat nih kontennya. Masalah juga sebelum nonton kontennya Mbak Dia ya, saya nonton ini. Terus saya bilang gitu, kalau saya bayarnya setelah sukses gimana? Karena kan saya takut juga baca-baca di pengalaman orang takut nggak berhasil lah ya. Uang melayang. Saya bilang kalau saya bayarnya setelah berhasil gimana? Tidak bisa. Maaf, tidak bisa, itu hanya itu balasannya. Ya udah, saya nggak balas lagi. Nah, datanglah ke channelnya Mbak Dia. Itu tadi kan Mas Yunus kan menyampaikan ada persyaratannya, ada emas juga ya Mas ya. Itu berarti apa yang kalau emas gitu ya? Blorong. Oh, blorong. Blorong bukan emas. Jadi juga kadang-kadang masih emas. Jadi emas itu termasuk nilai tukarnya si blorong gitu. Begitu. Tapi jenengan waktu menghubungi paranormalnya itu tidak disampaikan apa pesugihannya apa gitu enggak? Cuman suruh 15 juta untuk ubur rampe gitu? Iya. Enggak spesifik ya, berarti maksudnya tuyul apa gitu. Cuma 15 juta gitu. Iya. Terus dijanjikan kalau misalnya bayar 15 juta ada emas, itu dapatnya berapa? Enggak juga. Enggak. Masih ada yang kayak gitu ya. Pokoknya balasan chatnya singkat, pesugihan 15 juta, udah itu aja balasannya. Ya, tanggapannya dengan kayak gitu ya. Aku tuh sekarang kalau ngomong soal pesugihan itu malah ingat itu yang kemarin rame itu di internet itu yang dibunuh sama dukunnya. Tadi kami sudah sempat ngobrol itu. Ya, saya sampaikan beberapa hal ke Mas Yunus. Yang pertama, tidak semua orang itu berjodoh dengan pesugihan. Sama dengan semua orang atau sebagian besar orang itu mencari Tuhan. Ketemu apa tidak? Ya orangnya ya entah tubuh. Nah, sama setan itu begitu. Ada orang-orang yang lahir itu memang tidak bisa untuk disentuh sama mereka. Mereka itu dalam arti jin dan sebagainya loh ya. Tapi kalau setan yang berada di dalam diri sendiri itu kan susah sekali. Jadi bisa aja orang nggak pernah diganggu sama golongan jin, tetapi dia gagal berhadapan dengan iblis yang ada dalam diri sendiri dan bisa.
Nah, yang pertama itu, jadi tidak semua orang bisa disentuh sama mereka itu. Yang kedua yaitu mafia. Jadi 80% lah, mungkin malah lebih dari orang yang mengaku bisa memberi itu sebenarnya mafia gitu loh. Itu mafia. Logikanya begini, setan itu tidak butuh uang kan, tapi dia butuh jatuhmu gitu. Wong dia akan memberi kok. Kita datang untuk minta, masa untuk minta kita harus bayar sekian, itu sudah masuk akal gitu. Masuk logika ya. Iya. Tapi ketika ada juru kunci, ada mafia yang terlibat di situ, dan mereka masing-masing punya perut, punya nafsu, punya pikiran, punya kebutuhan, ceritanya kan jadi beda. Jadi itu semua masuklah ke situ. Yang harus diingat oleh orang-orang yang nekat untuk mengambil itu, biaya yang dikeluarkan itu sebenarnya bukan biaya untuk merealisir, tapi itu ubur rampe. Ubur rampe itu hanya syarat supaya bisa ketemu. Kalau sudah ketemu, ya tergantung pembicaraannya. Ada beberapa orang yang datang ke sini sudah tak kasih tahu jangan, tetap aja ngambil sampai di sana mengundurkan diri. Jadi betul-betul tergantung dari si orang ini sama setannya. Ketika ketemu ketika ketemu, jadi si dukun atau si mafia ini bisa ngomong apapun, ini aman apa dan sebagainya. Saya tegaskan, nggak ada pesugihan aman, nggak ada. Mereka tidak akan memberi sesuatu dengan gratis. Tujuannya jelas, mereka itu memang diciptakan untuk menggoda manusia, untuk menjatuhkan manusia. Nah, Ratu itu pernah ngomong sama saya begini, mereka yang akan jatuh, akan terpuruk tanpa saya kasih, ya tidak saya kasih. Orang nggak usah dikasih aja udah terpuruk. Sudah hancur. Ya? Tujuannya memang membuat orang hancur, bukan tujuannya diciptakan Tuhan untuk ngasih uang, bukan. Uang itu kan cuma sarana mereka untuk menghancurkan. Iya, yang dikasih adalah mereka yang jatuh apabila menjadi kaya. Gitu. Nah sekarang pakai logika aja, ada berapa orang di dunia ini yang jatuh oleh kemiskinan dan jatuh oleh kekayaan, itu banyak mana? Gitu. Saya kira ketemunya ya lebih banyak yang tanpa diberi uang itu sudah jatuh. Sekarang gini, aku karena punya banyak utang, berusaha ngambil pergian, gak berhasil, utangku tambah. Ngambil lagi gak berhasil, ngambil lagi gak berhasil. Kalau sudah benar-benar gak punya apa-apa, gak iso makan, apa iya saya gak jadi pencuri atau pembunuh? Gitu loh. Jadi logikanya, jadi nggak gampang ketemu setan itu. Bukan berarti mereka nggak ada, cuman yaitu terlalu banyak orang bermain sehingga untuk ketemu ini bukan jadi mudah tapi malah jadi sulit. Gitu. Yang ketiga, ini karena udah berpuluh-puluh tahun saya nggak lagi intens bergaul dengan orang-orang yang ambil gitu, paranormalnya dan sebagainya. Setahu saya orang-orang yang tajam, istilahnya tajam itu lebih banyak goalnya, udah pada mati. Buncing itu udah mati, terus yang di Temanggung itu udah mati, terus yang di Lumajang itu sudah, saya kira kalau beliau belum sedo, belum meninggal ya minimal sudah dalam keadaan tidak bisa garap lagi. Powernya udah kayak dulu. Ya, sangat berkurang dan itu diteruskan oleh santri-santrinya. Setahu saya santrinya nggak ada yang sudah gitu.
Karena untuk mempertemukan manusia dengan setan itu nggak asal gitu, nggak asal itu jadi penjahat atau punya perilaku jelek terus kamu bisa jadi agennya mereka, nggak gampang gitu. Sayang, aku mau nanya, sebenarnya bisa nggak sih kalau kayak Mas Yunus tadi ya, maksudnya oke, aku ambil, oke, syaratnya sekian, nek berhasil baru tak kasih. Itu sebenarnya itu bisa nggak sih kalau kita perjanjian sama itunya langsung gitu? Nggak bisa. Oh, tetap nggak bisa. Memang nggak bisa. Oh. Buncing aja nggak bisa gitu. Karena apa? Ya cuman mungkin yang ditemui Mas Yunus ini nggak menerangkan gitu ya. Jadi begini, kalau aku berkesepian ya, Mas Yunus temukan sama siapa, misalnya Rafiq atau siapa lah, temu atau Lanjar atau siapa gitu. Bread. Nah, setelah berhasil, aku dikasih upah. Uang itu uang apa? Kan uang yang itu. Berarti aku bisa jadi tumbal dong. Oh gitu. Itu nggak bisa. Gitu. Siapapun yang memakai uang itu bisa terancam. Karena banyak orang yang tahu. Banyak orang tahu itu artinya akan bisa timbul rekayasa. Misalnya uang ini diberikan orang dengan niat monggo ini silakan kalau mau diambil, itu bisa gitu. Aturannya dari sana itu cuma satu, salah satunya itu yang bisa ditumbangkan adalah anak. Anak itu bukan berarti anak kandung. Anak itu adalah siapapun yang kebutuhannya dicukupi. Jadi bisa dikasih makan, bisa dikasih buku, bisa dikasih baju. Itu sudah secara spiritual anak tahu penio gitu loh. Itu bisa ditumbangkan. Karena itu banyak orang yang ambil seperti itu, uangnya dibuang di jalan. Tujuannya apa? Tujuannya supaya bisa misalnya ya aslinya negosiasinya sama setannya itu anaknya paling tidak ditunda lah. Ini makan ini dulu dong. Aku masih sayang sama anak seperti itu. Tapi kayak gitu di semua tempat pesugihan itu apakah mintanya itu anaknya sendiri atau misalnya ya di tempat A mintanya anaknya sendiri, tempat B yang penting yang pernah kamu kasih makan, tempat C gini atau semuanya sama? Ya itu uniknya pada kebanyakan dukun mereka akan bilang kalau dia berani mengaku dia dukun pesugihan ya. Sekarang ini kan orang banyak yang nggak berani bilang, justru cenderung bilang nggak ada pesugihan di sini kan gitu. Tapi andai kata ada orang yang berani bilang, ya saya memang bisa mengambilkan pesugihan bisa. Itu kebanyakan akan bilang bahwa tumbalnya bisa orang lain. Tumbalnya bisa orang lain. Jarang sekali yang dengan lugas menyatakan tumbal pertama itu sampean. Kalau sampean tidak mati di dunia ini karena perjanjian dengan mereka, sampean nanti begitu mati sampean ikut mereka sampai kiamat, nggak ada yang bilang gitu. Pengalaman saya begitu. Selalu bilang bahwa itu bisa dialihkan ke orang lain. Tapi yang jelas dari sini kelihatan tumbal pertama itu sebenarnya diri. Dalam bentuk ketika kita mati kita akan mempertanggungjawabkan kata setan ini. Si setan akan melaporkan bahwa kita pernah minta sama dia. Artinya rezeki itu harusnya mintanya sama siapa? Sama Tuhan. Kalau tidak ke Tuhan berarti yang kamu tuhankan siapa? Rezeki harus minta sama Tuhan. Lalu kamu minta rezeki ke sesuatu yang lain. Jadi Tuhannya siapa sekarang? Ya itu. Ya itu kan setan itu loh. Ya itu tujuannya. Jadi tugasnya setan itu cuma itu, mengalihkan orang yang berpaling ke Tuhan itu jadi berpaling ke dia. Itu sudah kejatuhan.
Itu tumbal pertama. Tumbal yang kedua itu siapa yang diikhlaskan mati, diniatkan mati untuk membayar ini. Dari situ aja udah kurang toh. Bayarnya double. Ini bunga-bunga kan. Bayangin ya, you misalnya punya anak, kamu sayangi, ini hilang, kamu punya rasa bersalah. Sampai di akhirat nanti kalau sudah mati, kamu harus mempertanggungjawabkan bahwa yang membunuh itu kamu, bukan setannya. Kamu, karena kamu yang menjual dia. Double kan? Belum lagi soal uangnya. Saya tidak pernah melihat orang yang berhasil ngambil pesugihan itu langgeng kaya. Kebanyakan berakhir dengan mati menderita, hartanya terbakar dan sebagainya dan sebagainya. Dan mereka curang juga di situ. Gitu. Kamu belikan tanah, tanahnya kamu tanami nggak bisa tumbuh. Istilah Jawanya cengkar. Supaya apa? Supaya cepet aja. Supaya cepet kami ikut dia gitu. Kamu bisa mati merana gitu loh. Paham? Banyak juga kan yang berakhir dengan bunuh diri. Itu. Nah, di sini harus dipertanyakan. Lalu apakah langkah mengambil pesugihan ini cucuk? Kalau orang Jawa bilang begitu. Apakah setimpal? Padahal pada zaman saya mengambilnya nggak tahu sekarang, tapi kayaknya kok nggak berubah. Standar nyawa manusia itu cuma 2 miliar. Cuma 2 miliar. Angka yang sebenarnya tidak terlalu besar kalau kita ini tidak sedang kemerungsung ya. Apa iya seumur hidup kita nggak bisa kalau nyari uang itu. Sebenarnya bisa kan gitu. Tapi kalau pas kemerungsung, pas ditagih hutang, pas apa ya, kayaknya saya sudah susah cari uang itu. Coba dihitung dengan cara berbeda. Tidak dipersoalkan apakah itu dari usaha sendiri atau itu diberi orang atau itu dari mana. Coba dihitung biaya makan, pakaian, apa-apa dari kita lahir sampai mati. Apa yang gak ada tuh kan? Biaya sekolah, biaya apa? Nah, saya seperti itu, tetapi saya tidak memungkiri bahwa saya pernah terjerembab ke dalam dunia gelap itu. Gitu. Artinya saya juga bisa memahami Mas Yunus dan teman yang lain yang apa ya, yang mengalami masalah maka tidak bisa melihat jalan yang lain. Oke lah, makanya kalau memang sudah tidak bisa melihat alternatif lain, ya udah lakukan saja. Saya orang yang ini kok, saya orang yang optimis bahwa Tuhan itu tetap akan peduli, sama seperti kepedulian Tuhan pada aku kan. Harusnya aku sudah ditolak sama Tuhan. Alek, ngapain kamu dekat-dekat aku? Kamu sudah pernah menduakan aku, kamu sudah pernah menghujat aku, kamu sudah pernah berhubungan sama setan dan sebagainya. Itu enggak apa-apa toh Mas Yunus. Jadi kalau misalnya aku mendoakan jenengan tidak berhasil, enggak, tadi tuh aku baru mau tanya kan, biasanya kan yang di ini tumbal pertama itu kan memang diri sendiri ya. Terus habis itu kan biasanya anak kesayangan kan gitu, kayak waktu seseorang yang disayang. Nah ya itu lah, Mas Yunus ini kan belum berkeluarga gitu loh. Lah ada kemungkinan itu jenengan kan udah pernah beberapa kali ke pesugihan itu. Ada kemungkinan yang diincar itu siapa gitu. Nek kasusnya kayak Mas Yunus. Setan itu penuh tipu daya. Kita bisa belajar dari kuncing. Kuncing itu begini. Kamu punya musuh nggak? Oh banyak. Coba dihitung musuh kamu yang kamu pengen menghabisi berapa? Ya ada 2 lah. Yang itu ya. Itu 2 itu sudah 1 M. 1 orang 500 juta.
Free, nggak pakai syarat apapun. Yang penting ada keris brojolnya itu. Ayo tak ambilkan sekarang. Ya itu tadi pada dasarnya kalau setan beneran dia tidak 15 juta berapa, enggak. You bilang oke, itu berarti dia sudah menang. Jadi dia bunuh. Kayak di Temanggung itu, kalau dalam 1 bulan itu tidak ada orang yang mengambil, maka dia akan sibuk mencari siapa yang mau dikasih uang untuk ngambil. Sebab kalau tidak, dia atau keluarganya yang kena. Itu yang beneran seperti itu. Bukan yang uang di sini di muka dan sebagainya, ada jaminan berhasil apa enggak, ya enggak. Enak aja gitu. Nah, kalau kita itu ambil pesugihan karena sudah cara Jawa itu kejeglong. Loh ini malah dimasukkan ke jurang kan gitu. Lagi ya. Kadang-kadang saya bertanya, yang lebih setan ini setannya apa makelarnya kan gitu. Saya kembali ke Mas Yunus nih. Mas jenengan kan nonton kontenku itu kan dari tuyul sampai selesai ya, seri pesugihan. Nah itu jenengan tertarik mau ngambil kemana? Kalau saya sendiri tertariknya dari dulu itu ke pantai selatan. Dari dulu memang sebelum saya pengen pesugihan pun saya pengen ke pantai selatan. Kenapa Mas? Gak tahu kenapa, kayak pengen aja. Dan itu nyambung dari. Oh iya. Nyambung. Jadi ketika dia tanya ke aku, topiknya kemana? Saya bilang kalau Anda ya tidak bisa ke tempat yang emnya itu artinya menanggung. Anda ya salah satunya ya ke situ, ke Segoro Kidul gitu. Dan kalau Segoro Kidul saya sarankan Gua Langsing. Bukan karena apa-apa, tapi karena kamu pernah bikin konten di mana sih setan berada kan? Salah satunya di mana? Pertemuan antara air tawar dan air laut, pertemuan antara sungai dengan laut, pertemuan panas dengan dingin, terang dengan gelap. Gua Langsing itu tempat bertemunya sungai bawah tanah dengan laut. Pertemuan gua sebagai mulut bumi dengan laut. Dan di situ sepi. Di situ sepi. Jadi nggak ada turis, nggak ada apa. Sebab untuk turun ke situ aja harus turun tangga ratusan itu, tingginya beratus meter tebingnya. Tapi saya bilang ya hati-hati Mas. Saya nggak tahu kondisi sekarang. Tapi kalau kepleset ya udah selesai. Jadi harus hati-hati. Kemudian karena tidak mungkin orang mencari pesugihan sambil repot soal makanan, ya mungkin dia harus bawa kompor atau apa. Tapi yang jelas dia harus berada di situ cukup lama sampai ketemu. Kalau nggak ketemu ya ngaco gitu loh. Ngaconya rugi waktu gitu. Tenaga, karena untuk sampai ke situ butuh konsentrasi tinggi. Berarti itu nanti di gua itu meditasi gitu atau piye? Jangan di gua, di mulutnya gua aja gak apa-apa. Yang penting tidak kena hujan, jadi agak masuk. Jangan terlalu masuk. Nah ya maksudnya di situ meditasi gitu sampai. Ya, terus saya bilang kalau yang datang dari sungai itu berarti Bloro. Kalau datangnya dari laut itu berarti Roro Kidul. Gitu. Bukan Ratu Kidul. Ratu Kidul itu tidak berurusan dengan seperti ini. Beda ya? Beda, Ratu Kidul sama Roro Kidul beda. Roro Kidul itu apanya? Patihnya. Oh patihnya. Ya. Berarti kalau Blorong itu di bawahnya lagi. Blorong itu ya piye yo, itu termasuk anaknya ya. Oh. Itu anaknya. Ya di bawahnya. Di bawahnya. Di bawahnya Roro Kidulnya itu. Iya.
masih di bawahnya. Masih di bawah Ya, ya. itu bisa kita lihat dari persyaratan untuk memelihara blorong sama menerima Roro Kidul. Nah, aku nggak bisa cerita ya apa loh, bagaimana itunya, nanti malah jadi apa, orang pada berbuyun-buyun nyari itu. Saran saya nggak usah intinya gitu. Tapi sama buruknya kok itu, yang datang Roro Kidul atau yang datang blorong sama buruknya gitu. Nah, kenapa Mas Yunus ini harus berhadapan dengan mereka? Jauh di lubuk hati saya berharap bahkan mereka pun tidak bisa memberi karena satu dan lain hal itu yang tadi saya petak ke Mas Yunus. Sampean itu bukan orang biasa, sampean bukan orang lawaran, bukan orang kosongan, ternyata dari leluhurnya juga ada garis dan sebagainya, ada jejak-jejak tirakat. Nah, ini bisa jadi itu salah satu kriteria untuk demit orang duit, untuk nggak disentuh sama mereka. Tapi kalau saya buru-buru ngomong, wah Anda tidak akan bisa mendapatkan itu, kan aku jadi dukun. Ya udah, biar dia jalan aja, biar dia temukan aja. Tapi hatiku tuh bilang dan berdoa, Tuhan nggak usah lah, masa Iyu nggak sayang sama Mas Yunus. Yang kalau orang nggak belajar meditasi, Ya. itu kan jenengan pernah menyampaikan bisa saja yang ditemui itu kan bukan yang mau tujuan kita ketemu A, itu kan bisa saja ketika kita meditasinya itu nggak bagus kan bisa ketemu Z, bisa ketemu X, bisa ketemu yang lain kan gitu. Dan kalau Mas Yunus itu piye ya? Gini, bahkan bisa meditasi pun yang ketemu pasti bawahannya dulu. Kamu pergi ke kantor gubernur itu emangnya gubernurnya langsung ketemu? Enggak, kamu harus berhadapan sama satpam dulu, lalu sama ajudan. Gitu. Pasti itu. Apalagi yang nggak bisa atau belum stabil meditasinya. Nah, itu ada caranya, ada caranya untuk tahu. Tadi sudah saya sampaikan sama Mas Yunus. Tapi aku ogah nyampaikan di sini. Okay. Ada caranya untuk tahu, oh ini masih rendahan, oh ini beneran. Piye Mas, dari kita ngobrol ini tadi, Alek menyampaikan tadi jenengan juga sebelum kita bikin konten itu jenengan sudah ngobrol sama Mas Alek, sudah dikasih ini dan itulah. Itu piye, masih mantep, masih yakin mau tetap gas? Ya, masih. Tetap? Ya. Berarti rasa jengkelnya itu melebihi wes mbok mengko aku piye gitu ya. Walaupun hartanya bisa dibilang ya sementara gitu. Bisa dibilang 10 tahun, berapa tahun enggak apa-apa. Yang penting saya bisa buktiin dulu kalau saya bisa dapat duit. Saya bisa punya duit segini. Itu nih aku miliuner tapi jemin dia. Udah dibawa ini uangku. Gitu. Sayangnya enggak. Ya cuma satu hal, setan itu tidak bertujuan atau tidak diberi tugas untuk membuat orang sukses, tapi menjatuhkannya. Begitu. Tapi ya kalau Tuhan aja menghargai free will atau kehendak bebas manusia, saya sebagai manusia bisa apa? Saya hanya bisa men-share apa yang saya ketahui, yang mungkin juga salah. Jadi ya udah, cuman hati-hati. Di luar sana banyak yang punya keinginan daging, keinginan duniawi, sehingga tega mengambil manfaat dari orang yang sedang susah.
tadi kan saya tawarkan ke Mas Yunus sama juga dengan yang Mas siapa dan Mas Hendri. Mas Hendri. Ya, udahlah sampai persoalannya selesai, tinggal aja di sini. Rumah saya ini sangat besar bagi kami, sehingga cukuplah kalau kita bisa hidup bareng, makan apa yang seadanya, nanti kan masalahnya bisa selesai. Nggak ada kok masalah nggak selesai. Begitu. Tapi kalau terletaknya memang harus melangkah ke sana, ya nggak apa-apa juga. Saya juga melakukan Pernah begitu ya. Dan tidak berakhir seperti yang dikhawatirkan banyak orang. Udah toh? Udah. Ya itu tadi lor ngobrol kita bareng Mas Yunus dan Mas Alek. Jadi konten pesugihan di DTC itu bukan untuk mengajak orang untuk cari pesugihan, tetapi sebenarnya ini loh pesugihan itu seperti ini biar orang tidak seperti Mas Alek. Tapi dari kontennya kita itu sudah ada 3 yang malah tertarik kan gitu, yaitu masing-masing orang lah gitu. Itu terima kasih sudah menyaksikan Dia Tomblok Channel. Diambil yang baik-baik aja, yang jelek dibuang jauh-jauh gitu. Terima kasih. Ayo salam lestari. Oke. Salam lestari.